Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman mahasiswa Teknik Kimia, kembali lagi di Potek, podcastnya Himatek. Kali ini kita ingin mempelajari mengenai kiat-kiat interview bersama alumni kita, Bang Rifki. Halo Bang Rifki. Halo everyone. Jadi Ya gimana? Jadi gimana Bang Rifki kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, disehat-sehatin, tetap harus semangat. Semangat. Ada apa ini? Teknik Kimia mengundang saya ini. Ada perlu apa ini? Kayak gini Bang, karena kan jadi keresahan mahasiswa juga ya, apalagi kita nih untuk nanti persiapan dunia kerjanya gimana nih kira-kira. Oke, ya kerja tinggal kerja aja ya nggak sih? Tapi kan kita membutuhkan yang namanya CV, kemudian cara interview, kemudian nanti apa aja sih kita ini mahasiswa yang harus dipersiapkan untuk interview gitu Bang. Oke, jadi menurut Bang Rifki sendiri interview itu apa ya Bang kira-kira, atau recruitment? Oke, sebelum ke interview mungkin kamera mana bisa fokus ke saya? Oke, jadi rekrutmen dulu. Sebelum ke interview kita harus tahu dulu apa sih itu rekrutmen, seleksi gitu kan. Jadi rekrutmen itu adalah proses kita mengumpulkan kandidat. Jadi proses rekrutmen itu dimulai dari kita sebar iklan lowongan kerja yang ada poster-poster tuh kalau kalian lihat. Nah, biasanya kita mulai dari situ. Itu sudah mulai masuk proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen itu mengumpulkan sebanyak mungkin kandidat dari level apapun, walaupun kita sudah bilang ya di situ minimal pendidikannya apa, kriterianya apa, cuman kan namanya orang ya, bisa jadi dia mau mengadu nasib seperti itu nggak ada masalah. Jadi rekrutmen itu balik lagi proses mengumpulkan kandidat sebanyak mungkin sesuai dengan kriteria yang kita sudah tetapkan. Nah, sedangkan seleksi itu menyaring. Jadi menyaring kandidat yang sudah terkumpul tadi. Nah, biasanya disaringnya itu ada yang lewat sistem, ada yang screening manual, dan semacamnya seperti itu. Jadi kalau misalkan diisyaratkan rekrutmen itu mengumpulkan begini, kalau seleksi memisahkan, menyaring. Berarti lebih disaring lagi dari proses sesuai dengan kriteria user. Seperti itu. Lalu apalagi? Nah, kira-kira kan tadi Abang bilang bahwasanya biasanya itu lowongan pekerjaan itu bakal diposting. Nah, itu kita bingung itu biasanya dipostingnya di mana sih Bang gitu, yang istilahnya yang resminya gitu. Oke, baik. Kalau misalkan kita mau tahu itu rekrutmen itu benar atau hoax, itu gampang sih. Jadi yang pertama pastikan kalau ada disuruh kirim emailnya itu domainnya domain perusahaan. Biasanya entah .com atau .co.id. Nah, itu kita bisa cek dari domain emailnya benar atau tidak perusahaan ini sedang membuka lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Jadi gampangnya seperti itu pertama. Lalu yang kedua, biasanya kita pakai portal akun. Nah, jadi memang banyak di portal akun ini perusahaan-perusahaan yang ibarat kita bilang tuh hoax lah seperti itu ya. Itu bisa memang ada masuk gitu. Jadi tapi di portal akunnya sendiri itu dia ada sistem lagi untuk menyaring mana ini lowongan palsu, mana lowongan yang benar gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga, kalian bisa lihat dari domain email, cari di sosial media benar atau tidak nama orang tersebut bekerja di sana. Jadi kalau kita memanfaatkan sosmed, saya spill ya, kalau kita cek misalkan di LinkedIn gitu, di LinkedIn misalkan yang share lowongan itu siapa, seperti itu. Biasanya kan ada nama, misalkan Rifki nama PT-nya .co.id. Nah, kalian bisa cari namanya itu share kalian bisa cari di pencarian dulu nama perusahaannya. Setelah nama perusahaannya baru kalian cari lagi nama orangnya, benar atau tidak saya bekerja di situ dan posisinya sebagai apa. Seperti itu. Atau kalau kalian ragu lagi, kalian bisa telepon customer service. Jadi nomor telepon di setiap perusahaan kan ada ya, nomor telepon. Nah, itu kalian tanya benar atau tidak ada info lowongan tersebut, seperti itu. Intinya seperti itu.
Oke, berarti karena kita kan juga, karena tadi Abang udah menjelaskan banyak hal gitu ya, dan kita kan juga pasti membutuhkan di CV itu nanti sebelum kita melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Nah itu kira-kira sebagai mahasiswa nih Bang, apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu? Apa sih istilahnya pengalaman apa yang kita sebagai mahasiswa yang bisa kita taruh di CV kita nanti gitu? Oke, jadi banyak sebenarnya yang akan kita lampirkan di CV itu banyak seperti itu. Jadi sebagai contoh pengalaman organisasi itu penting gitu, karena bagaimanapun kita kuliah atau sekolah itu nggak cuman masuk pulang gitu. Kalau anak sekarang tuh biasanya dibilang kupu-kupu, kuliah pulang butterfly memang. Jadi jangan, itu sayang seperti itu. Kalaupun memang kan saya kerja terus ininya seperti apa, nah itu balik lagi ke time management. Jadi gimana caranya kalian mengatur waktu seperti itu. Pada saat kalian memutuskan untuk kuliah di waktu kerja, itu harusnya kalian sudah tahu resikonya apa, peluangnya apa, dan segala macamnya. Itu sudah jadi pertimbangan internal sebenarnya. Internal itu maknanya di diri sendiri dan keluarga ya, kalau yang sudah berkeluarga seperti itu. Jadi menurut saya itu nggak ada alasan sih seperti itu. Kalau misalkan kan waktu saya untuk keluarga seperti waktu libur, oke, kita cari waktu lain. Kan dari 24 jam itu kan nggak melulu harus keluarga, ya kan? Ya ada aja sih, cuman hanya sepersekian persennya aja, kecil gitu kan. Balik lagi, jadi kalian harus ikut organisasi, karena di organisasi itu pemikiran kalian akan terbuka. Bagaimana cara kalian mengatasi masalah. Kan pasti namanya organisasi itu ada yang namanya masalah. Gak mungkin setiap organisasi itu lempeng-lempeng aja tuh, mustahil banget gitu kan, ya kan? Jadi even itu masalah personal. Nah jadi disinilah kalau mau masuk HRD tuh kalian harus mengerti perasaan-perasaan karyawan seperti itu ya. Karena karyawan tuh kalau misalkan lagi mengeluh itu baliknya ke HRD biasanya. Karena kalau ke atasannya sendiri itu mereka ada rasa segan, ada rasa ragu, ada rasa nggak enak, nanti dibilang nggak profesional. Tapi kalau ke HRD itu kalian akan bisa mengungkapkan keresahan kalian, keinginan kalian, itu bisa, dan itu nanti akan kita sampaikan juga ke atasan terkait tanpa menyebutkan nama biasanya. Kalau saya seperti itu, jadi tetap aspirasinya kita dengar. Jadi HRD itu harus banyak mendengar seperti itu. Lalu selain kalian ikut organisasi, kalian juga harus namanya itu ya IPK-nya jangan kecil-kecil banget lah ya gitu. Karena kan ada nih pertanyaan mana yang lebih penting antara IPK atau apa sih? Akademik atau di non akademiknya organisasi gitu ya. Itulah. Nah, menurut saya itu akademik juga penting gitu, karena itu bagian dari tanggung jawab kita gitu. Pada saat kita memutuskan untuk masuk jurusan A, yaitu harus gitu, kita harus membuktikan seperti itu, karena itu bagian dari tanggung jawab kita gitu, yang kita ambil, yang kita emban. Jadi kalau misalkan toh pendidikan juga cuma support, siapa bilang gitu, karena dengan pendidikan ya kalian bisa dapat ilmu itu, dan ilmu itu yang bisa cari uang gitu kan, untuk menafkahi keluarga kan gitu. Jadi harusnya pendidikan itu juga penting karena berpengaruh kepada pola pikir. Makanya banyak owner, khususnya saya dulu itu ownernya tuh langsung minta ke saya maunya minta minimal D3 atau S1, saya nggak mau yang SMA. Padahal itu untuk level staff accounting lah, staff HR atau staff di posisi lainnya gitu, staff marketing. Dan itu memang penting, lebih ke pola pikir dalam mengatasi masalah gitu. Bukannya saya mengunderestimate lulusan-lulusannya SMA, tidak, karena tidak semuanya seperti itu. Tetapi balik lagi, permintaan owner itu, kalau owner udah bilang A, ya udah kita ngikut gitu. Kita masa mau bantah, nggak bisa Pak begini-gini, oh tidak bisa kawan gitu kan. Jadi ya apa owner bilang kita harus ikut gitu, karena memang ya perusahaan punya dia gitu kan. Kan kita hanya perantara aja gitu ya kan. Jadi lebih ke pola pikir sih seperti itu. Berarti secara nggak langsung kita akademik ataupun non akademiknya harus seimbang gitu. Betul. Ya, nggak boleh harus seimbang, karena nanti ditanya juga. Saya juga pernah pengalaman, jadi saya menginterview fresh grade kebetulan.
dia aktif organisasi. Di CV-nya oke, dia organisasinya banyak gitu, ketua A, terus wakil ketua B gitu kan, terus ikut panitia event-event seperti itu. Pada saat saya tanya, ini kamu aktifnya di organisasi ini sebagai apa? Sebagai ketua pelaksana terkait dengan event A gitu. Saya tanya, terus tugas kamu sebagai ketua ngapain aja? Nah di situ dia udah gugup tuh, udah gugup. Nah kalau udah gugup, saya kadang iseng, karena saya tahu dia udah bohong gitu kan. Biasanya saya langsung perhatiin lagi lebih detail lagi. Saya perhatiin matanya, saya pandang. Nah jadi kalau orang udah gugup, itu berarti dia ada sesuatu yang disembunyikan. Seperti itu. Makanya cara gampangnya gimana sebagai HR? Kalau saya ya, pandangan saya, jadi saya lihat aja matanya. Kalau matanya dia udah kemana-mana, arahnya nggak jelas, sudah dipastikan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau kasarnya mah bohong lah gitu, ngarang seperti itu. Jadi dari situ dia jawabannya, saya ya ini apa namanya, ini aja, jalanin aja seperti itu. Terus nanti kamu laporannya ke siapa? Laporannya dalam bentuk apa? Nah di situ dia udah bengong. Jadi udah oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi saya kalau udah dari situ aja saya udah tahu ini orang nggak bisa, otomatis CV berikutnya pun, pengalaman organisasi berikutnya pun nggak perlu saya ngecek. Karena dari situ itu kan saya random ya. Kalau organisasi banyak tuh biasanya saya random, saya cari aja satu. Makanya saran saya kalau untuk fresh graduate, cantumkan memang benar itu kerjaan kalian atau kalian mengerjakan itu gitu. Jadi pada saat nanti kalian ditanya random pun kalian bisa jawab, termasuk mata kuliah. Ini saya juga pernah cek gitu. Saya pernah nanya random. Kebetulan itu untuk teknik kimia juga, dan bidangnya memang teknik kimia gitu kan. Jadi saya tanya dan dia nggak tahu kalau saya orang teknik kimia. Ya teknik kimia salah satu kampus terbesar juga swasta di Indonesia gitu kan. Saya tanya, mata kuliah yang paling kamu senengin apa waktu kuliah gitu kan. Beliau kebetulan juga kerja ekstensi, jadi mahasiswa iya, karyawan iya, nggak ada masalah gitu kan. Saya juga ekstensi gitu. Mata kuliah apa yang kamu biasanya paling seneng di teknik kimia? Oh ada proses industri kimia, ada kimia organik dan lain-lain. Oke, saya mau tanya, kalau PIK itu belajarnya tentang apa ya? Nah di situ saya tanya, kalau PIK itu ya kita biasanya belajar proses secara sederhana aja sih gitu. Proses sederhana yang seperti apa? Saya cari lagi, saya ulik lagi gitu kan. Industri apa biasanya yang dipelajarin waktu kuliah kemarin? Industri semen, industri plastik, industri gula. Oke, saya mau yang gula. Proses gula itu seperti apa sih? Dan dia di situ ngangong-ngangong istilahnya tuh. Jadi saya ulik lagi gitu. Jadi di situ saya udah nemu titiknya. Oke, formalitas. Nah jadi hati-hati karena kita nggak tahu siapa yang menginterview kita dan dari lulusan mana. Kalau misalkan lulusannya sama, itu yang jadi jurang. Ya ibaratnya lagi kena apesnya lah ya gitu. Makanya itu hati-hati banget. Nah, terus selain itu kalian juga harus ikut yang namanya training karena bagaimanapun training itu untuk meningkatkan skill kita. Training apapun yang kalian suka ya, baik soft skill atau yang hard skill. Tahu dong bedanya hard skill dan soft skill. Kalau nggak tahu kalian coba buka Iceberg itu. Oke, siap. Berarti kira-kira soft skill apa aja sih Bang yang harus kita persiapkan di dunia kerja gitu, yang pentingnya banget, karena kan selama ini kita ada namanya LKMM, kemudian LKMM itu apa? Mohon maaf. Latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Itu kayak LDKS juga Bang, cuma kan di mahasiswa. LKMM latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Waduh, nggak puyeng gitu. Saya aja dengarnya puyeng ya, kepemimpinan iya ya, manajemen iya. Iya, nah itu melalui pelatihan itu kan kita hanya memberikan pengajaran sedikit aja ya untuk mahasiswa gitu. Sedikitnya seperti apa? Contohnya kayak kita hanya memberikan untuk time management, critical thinking, public speaking. Cuman gitu aja Bang. Nah kira-kira kalau di dunia kerja sendiri apa sih yang lebih spesifiknya gitu? Jadi kompetensi apa aja gitu ya? Bisa kompetensi itu kan bisa soft skill, bisa hard skill. Nah tapi balik lagi, soft skill itu juga penting. Soft skill apa sih yang paling dasar dari manusia? Bukan dari manusia ya, dari calon kandidat lah ya. Kalau manusia itu terlalu jamak gitu.
Jadi yang paling penting itu termasuk core kompetensi juga itu adalah komunikasi. Ya, jadi walaupun itu komunikasi kita biasa sehari-hari, tapi itu ada levelnya. Nggak mungkin dong kita ngomong ke tukang sapu sama ngomong ke owner bahasanya sama, pasti enggak dong. Ya kan, punya nyawa berapa Anda gitu kan. Jadi core kompetensi itu aja itu kita susun. Jadi ada yang namanya di pilar-pilar HRD itu salah satunya adalah training and development. Nah, jadi tugasnya dari departemen ini adalah memberikan training kepada karyawan-karyawan yang memiliki gap kompetensi. Nah, untuk referensinya teman-teman bisa cari yang namanya Kamus Kompetensi Spencer. Nah, itu biasanya dasarnya dari situ, Kamus Kompetensi Spencer. Nah, jadi dari situ bagian itu akan membuat training sesuai dengan gap dari karyawan. Misalkan Adit bidang lab. Nah, bidang lab itu kompetensinya sudah ditentukan nih sama manajernya. Misalkan harus punya sertifikat internal kalibrasi, harus mengerti spektrofotometri. Nah, sedangkan Adit itu belum belum ada training. Nah, itu yang namanya gap. Nah, dari gap ini akan diikutkan oleh manajernya, akan diusulkan ke bagian HRD untuk mengikuti training. Nah, trainingnya ini bisa dua, bisa internal, bisa eksternal. Kalau misalkan di internal perusahaan ada yang sudah berkompeten terkait dua ini, gap Adit ini, yang internal kalibrasi sama yang spektro, itu bisa di-upgrade di situ. Tetapi kalau misalkan dari satu perusahaan tidak ada yang belum punya sertifikat kompetensi yang sama, itu harus keluar training eksternal, kita bilangnya provider. Kita nyari provider. Nah, dari situ kan otomatis setelah training otomatis kan skill kita nambah. Nah, apakah sampai situ saja? Tidak, masih ada lagi. Karena setelah training ada yang namanya evaluasi pelatihan, evaluasi training. Nah, itu isinya benar nggak nih si karyawan A ini, si Adit ini sudah memenuhi kompetensi. Nah, setelah itu ada lagi evaluasi efektivitas pelatihan. Nah, jadi ada evaluasi pelatihannya, ada evaluasi efektivitasnya. Itu biasanya sekitar 3 bulanan minimal untuk melihat evaluasi setelah dia training. Apakah dia ada kemajuan, ada improve skill, atau memang di situ-situ aja. Nah, jadi kalau misalkan sudah manajernya nanti akan yang akan membuat report ke HR bagian training development tadi. Kalau memang misalkan dia sudah achieve, sudah sesuai dengan standarnya, baru dia lolos gitu. Tapi kalau tidak, manajernya kita panggil. Nah, ini kenapa? Kok sudah di training masih sama gitu, skillnya masih sama, nggak ada yang berubah signifikan gitu kan. Karena apa? Ini akan ngaruh sama, balik lagi, perusahaan, pendapatan, income gitu. Jadi cost perusahaan ini, perusahaan udah ngeluarin dana sekian kepada karyawan ini, tapi kok nggak ada perubahan. Nah, itu biasanya manajernya yang bertanggung jawab. Jadi kita nggak manggil orangnya, tapi kita manggil manajernya. Baru kita tanya, pertimbangan Anda memilih si A ini apa? Kayak gitu. Karena balik lagi, HR itu kan apa kata user? HR itu hanya menimbang, memberi saran aja, seperti itu. Jadi kita nggak berhak untuk memutuskan. Yang memutuskan itu adalah mutlak dari user. Seperti itu. Makanya kalau misalkan ngelamar nggak ditolak, jangan salahin HR biasanya. Karena user juga berperan penting di situ ya, kawan-kawan gitu. Membela diri sedikit. Iya. Sebagai HR ya. Betul, mantan aja. Mantan yang mau balik lagi gitu. CLBK, cinta lama belum kelar ya kan. Nah, terus jadi keresahan kita juga nih Bang, kira-kira itu sebenarnya dari untuk CV sendiri itu yang formal atau yang kreatif sih Bang gitu. Oke.